Dia bilang kayaknya gue diguna-guna nih, katanya badan keluar beling. Wih, panas. Panas Pak. Yang abang pegang panas itu. Panas. Di belakangnya. Itu dia pelihara. Jadi kemanapun itu pergi kayaknya ngikut. Di sini saya selaku kuasa hukum Mas Raffi ingin mengucapkan terima kasih kepada Vina. Dikarenakan Vina telah membantu saya untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar melakukan tindak pidana pernikahan siri. Kita punya bukti video awal pernikahan sampai akhir sesi pernikahan sirinya dengan saudara Ihsan Supriyadi. Jika ada seorang istri yang statusnya masih sah menikah dengan sang suami dan sang istri tersebut diam-diam memiliki hubungan lain, bahkan sampai berzina, maka di negeri tercinta kita Indonesia Raya ini mempunyai sebuah peraturan atau hukum di mana sang istri tersebut bisa saja dipenjara sampai 6 tahun. Jika situasinya tidak diketahui oleh sang suami. Namun bagaimanapun di sini di Indonesia poliandri, yaitu perempuan memiliki lebih dari satu suami juga dilarang. Pertanyaannya, bagaimana jika sang istri menyampaikan kalau sang suami sebenarnya tahu bahwa istri tersebut punya hubungan dengan pria lain? Namun pada akhirnya kan tetap saja itu adalah sebuah perzinahan. Ya, alhamdulillah sudah hadir bersama saya Mama Firda Razak yang juga merupakan adalah mama dari Mas Raffi. Yang Mas Raffi ini adalah suami sah dari perempuan yang berinisial V atau V dalam bahasa Inggris. Kebetulan tanggal 26 ini sosok V ini sudah mereveal dirinya di podcast Kokohku, Kokoh Densu. Satu pertanyaan besar sebelumnya, sebelum kepada pertanyaan-pertanyaan detail sebelumnya. Mama dan juga Mas Raffi. Ya. Sejak kasus ini viral dan Mama sudah melakukan pelaporan ya ke Polda waktu itu. Polda ya. Apakah bisa menghubungi Mbak Vina, berarti sebut saja Vina karena Ya, beliau sudah mereveal udah. dirinya ya. Jadi kita sudah mencoba menghubungi malah mungkin hampir setiap hari Ya. di medsos, di story gitu kan. Ayo ini dong Tabayun. ya tabayun, ngajakin ketemu, ayo kita ketemu. Malah aku mencantumkan nomor telepon langsung di medsos aku. Supaya apa? Ada mungkin ya, mungkin dia punya pengacara. Oke, hubungi gitu kan, hubungi kita. Atau enggak, pokoknya itu hampir tiap hari, selalu gitu. Jadi dua-duanya malahan yang aku ajak untuk tabayun gitu. Sampai akhirnya karena tidak ada tanggapan, kita memberikan somasi. Gitu. Somasi itu juga kan diperlukan untuk selain kita untuk ya tabayun lah, terusnya kan ada beberapa hal yang emang kita ingin minta dari si Vina ini gitu. Oke. Yang aku lihat kan hari ini akhirnya Vina muncul di Kodensu. Iya. Koko mau hubungi Mama atau Mas Raffi nggak? Nih, bini lu mau muncul nih ke gue, gimana? Koko ngubungin? Enggak ada. What? Tiba-tiba muncul aja kemarin, kaget juga sih muncul. Koko parah kok. Ini kan keluarga. Tungguin. Serius Iya. Koko nggak ngubungin? Enggak. Padahal kita tuh waktu kita diundang podcastnya itu kan juga kita ngomong kan, ayo dong ketemuin kita dong supaya menjadi Kodensu itu jadi mediatornya lah gitu. Iya. Terusnya itu pasti panggil enggak kitanya enggak dikasih tahu. Taunya DM aja banyak kasih tahu kalau bisa itu lagi ada di Densu gitu. Mungkin pilihan dari Vina juga kali, pengen tampil Mungkin. dulu. Dan aku sih ngelihatnya ya, pas dia muncul itu malah ngebuka aibnya banyak banget dan blunder sendiri. Iya. Malah banyak kebohongan yang seperti dari awal dibilang kan, memang ini orang banyak manipulatif nih dan ternyata terbukti. Kalau orang yang waras, teman-teman aku ngelihat itu sih jadi ini acara komedi apa sih? Oke. Kayak Jadi gitu tadi loh. Mas Raffi udah ngasih hint, makin banyak blundernya. Tapi saya mungkin di sini berdiri sebagai atau duduklah sebagai seorang host. Saya tahu posisinya Kode ini. Pasti Koko juga berpikir bahwa narasumbernya ingin dijaga privasi dan keamanan dan keselamatannya. Mungkin itu alasannya Koko nggak menghubungi Mamah dan juga Mas Raffi ya. Bisa jadi. Mungkin. Atau mungkin Koko dikirimin rajah juga. Soalnya ada. Oh, Ini iya, di iya. berita acara Ya, ini ya ada. ada. Betul. Saya terima kasih banget Mama sama Mas Raffi mau membawa ini.
Dan kebetulan sudah ada, ini teman saya, Yudis. Oh, Kebetulan Mas Yudis. karena memang ini adalah perdana dan juga pertama kalinya podcast aku nih Mah membahas tentang masalah rumah tangga atau yang ada hubungan dengan kepolisian, laporan pihak berwajib. Tapi karena memang saya lihat, saya pelajari kasus ini melibatkan kekuatan supranatural juga. Bahkan ada raja di dalam sini ya. Nanti akan dilihat oleh Mas Yudis. Tapi sebelum ke Yudis, saya mau sedikit klarifikasi. Tadi kan Mas Raffi bilang banyak banget poin-poin yang jadi blunder. Poin pertama, katanya, mohon maaf, emang betul kalau Mas Raffi itu tahu, sangat mengetahui bahwa Mbak Vina ini sudah menikah lagi. Nah, dari awal, dari pertanyaan pertama aja yang sebenarnya aku lihat kemarin itu udah blunder tuh. Tapi ya spesifik yang menikah ini, sekarang gini, kalau orang tahu itu aku sebagai suami udah dia nikah lagi, gimana perasaannya? Itu udah pasti ngaco dan pasti akan reaksinya pasti berlebihan. Nggak mungkin kayak diem-diem gitu, emosi pasti segala macam. Terus kalau aku juga itu tahu dari awal, kenapa tahu anak itu aku pengen tes DNA dulu, gitu loh. Yang Dan katanya anak ketiga. Betul, ada ketiga. Dan itu foto-foto aku lihat dia dalam keadaan hamil, makanya aku curiga itu bukan anak aku. Kalau aku tahu dari awal ngapain gitu. Mas Rangga, ini boleh saya buka ya? Boleh. Boleh ya. Aku yang jawab Iya. mewakili. Saya izin dulu ya, sama yang punya barang bukti. Iya. Mama nggak usah jawab-jawab lagi, Mama udah bayar mahal pengacara. Biar pengacara yang jawab. Iya. Oke. Ini berarti adalah sosok yang menikah. Ini ya, Iya, Oh, iya. saya boleh tunjukkan? silakan. Boleh. Izin ya. Jadi kenapa tadi Mas Raffi bilang bahwa Mbak Vina ini sudah dalam keadaan hamil? Mungkin teman-teman bisa melihat dari foto ya. Dari sisi samping, mohon maaf ya Mbak Vina ya, saya itu penengah sebenarnya. Biar kalau pengen mah, kalian mah tabayun aja udah gitu. Ini ya, wanita atau ibu-ibu manapun sudah tahu pasti Iya. ini apa gitu. Jadi itulah mengapa, mohon maaf, nih Mas Raffi pakai hijab ya. Ya, Mas Raffi Hijab. pakai hijab karena waktu kenalan sama aku pertama kali juga dia berhijab. Oke. Jadi anak ketiga yang ini yang Mas Raffi curiga. Pertanyakan. Anak bayi inilah yang Mas Raffi pertanyakan kemungkinan bukan biologis anakmu. Sudah tes DNA. Belum, tapi kemarin dia bilang di podcast saya Densu, dia bilang itu anaknya suami sirinya. Dalam pernikahan sama Raffi Iya. dapat anak 2. 1. Tahan dulu, ada anak 2, ada 2 anak kan di sini. Enggak. 1. Ada namanya Nara. Jadi anakmu sekarang ada berapa? 3. Nah, blunder lagi kata dia. Blunder emang iya. Jadi sudah mengakui? Ternyata dia mengakui, ternyata ada perzinahan dong di situ. Benar. Betul, udah nggak usah diiniin lagi. Ya udah Pasal kita nambah- pulang, yuk kita closing Kita aja Mike. Pasal nambah lagi itu. Iya, Tapi jadi- pasal kita bisa buat nambah. lapor. Bisa nambah. Iya, Betul. karena dia sendiri yang mengakui kan. Jadi kita nggak harus mencari-cari bukti lagi. Jadi bagaimanapun juga saya yakin sekarang usia berapa ya Mas Raffi yang ketiga? Setahun 2 bulan, setahun 3 bulan. Tapi bagaimanapun setahun lebih ini dirimu tetap menyayangi Pasti. yang ketiga Pasti. ini. Seperti apa? Kangen juga ada, rasa kangen pasti ada. Saya menuju ke poin yang kedua sekarang. Katanya Vina, Mas Raffi ini, mohon maaf, mau kondo kalau kata anak sekarang. Kagak kerja, katanya. Kerjaannya cuma jual-jualin barangnya Vina. Astagfirullahaladzim. Punya akun live TikTok. Di sini Nggak kita tawa-tawa aja ya Maya. Iya, Aku iya, tahu daripada Mama udah capek, udah capek. pusing ya kan ya. Nanti kalau udah dukun yang bekerja, biar dukun yang jadi kita sekarang ketawa-tawa aja. Jadi katanya suka jual-jualin barang orang. Mah, kalau orang fitnah kita, jangan kita balas dengan dendam, Mah. Jangan ketawa aja. Kita ketawakan. Allah itu maha besar, Mah. Ya, kita tukang jualin barang fitnah. Sekarang kalau ada orang yang pernah beli itu barang, muncul aja deh. Ada nggak? Dan barang-barangnya apa yang disebut sama dia? Yang kayak kemarin dia bilang, elektronik lah, AC, TV, lemari, segala macam. Ada tuh kalau mau ambil silakan. Kulkas, TV, lemari, tempat tidur. Ya semua AC atau apa semua. Oh, barang-barang sih, elektronik dan yang pokoknya. gitu. Iya. Kan itu pada saat saya udah harus pindah dari tempat itu.
Mungkin nggak kira-kira itu barang ditinggal. Tempat itu nih tempat apa nih? Kontrakan. Yang Jadi katanya dia yang bayarin. yang dia Yang dia bayarin, dia bayarin. bilang. Yang katanya. Nah, Katanya betul. rumah gitu kan, jadi bayangannya tuh jangan rumah ya gitu loh. Itu cuma ya kayak kosan aja, karena Raffi kan waktu itu juga mengurus anaknya yang pertama, yang bukan anaknya Raffi. Jadi selama dia pergi dengan suaminya itu ya kan, kita belum tahu nih kalau dia udah ini ada gitu-gitu kita nggak tahu kan. Tapi kan Raffi disuruh ngerawatin 2 anak itu gitu. Nah Raffi mau ke rumah ini aja deh, mama aja deh gitu kan, biar kalau misalnya gua kerja mama yang jagain anak-anak. Dia nggak mau, udah ntar gue yang bayarin aja rumahnya. Dia sendiri justru ngomong gitu ya kak. Jadi balik lagi ke barang, itu barang-barang sebagian saya tinggalin, saya nggak jual. Sama barang-barang yang muat saya angkat waktu itu ke mobil bak, ya udah saya titip di tempat saudara. Jadi kalau mau ambil suatu waktu kapan silakan. Akhirnya ada Gitu. kepergian dari rumah kontrakan ini, apa penyebabnya? Berantem kah secara verbal atau apa? Nah dia mulai nggak pulang tuh sekitar 2 bulan. Kok nggak pulang-pulang? Udah gitu nih maunya gimana nih? Ini kontrakan gimana nih? Kan gue udah bilang gue punya tempat tinggal. Ngapain gue bertigaan di sini gitu? Terus hari-hari itu terakhir anak pertama diambil. Yang selama ini saya yang urus, tiba-tiba diambil dan alasan mau liburan sehari 2 hari, ternyata nggak balik-balik. Nggak ada komunikasi, saya diblok sama neneknya, waktu itu ngambil neneknya. Ini gimana, jadi nggak dipulangin? Tiba-tiba diblok, nggak bisa, langsung checklist. Gitu, udah gitu pas udah mau mulai masuk sekolah seminggu sebelumnya, si Vina sempat bilang, kayaknya si kakak udah nggak sekolah, udah nggak lanjut di sana. Dia bilang, loh kok baru bilang sekarang? Kenapa nggak sebelumnya? Kan bisa diurus perpindahannya kah, apanya kah, dan itu nggak dipikirin sama dia. Dia pikir ya ambil tinggal masukin sekolah gitu aja kali ya. Padahal urusan Tapi selama urusan ini, administrasi kan semua saya semua tuh. Si Mbak Toyib ini nggak pulang-pulang kemana ya? 2 bulan Terakhir ngomong di Kalimantan. kerja. Dia bilang kerja sama berobat, dia bilang. Berobat ngapain? Dia bilang kayaknya gue diguna-guna nih, katanya badan keluar beling. Wih, Keren banget kayak itu kalau udah denger toko ceritanya dia, superhero ya. itu ada buktinya dia bilang. Nanti Nggak masih ada, dia bilang cuma fitnah lagi ngomong. loh Mas Raffi. Iya. Dia katanya Makanya. keluar beling-beling. Itu by phone waktu itu ngomong. By phone. Mm-mm. Berobat ke Kalimantan. Kalimantan dia bilang. Ketemu di mana sih Mas? Gorong-gorong kayaknya. Nggak, karena kan yang saya tonton ketemunya di hiburan malam. Ya? Ya. Benar ya, oke. Nah, Gitu. ini Anda berdua ini siapa? Ayo kita jadikan saksi. bisa coba jadi, muncul. Ya, bisa jadi. ini ada 2 saudara di foto ini kebetulan. Ya mungkin nanti akan jadi inceran Pak Rangga juga untuk dijadikan saksi. Tuh, Karena kan situasinya katanya Mas Raffi nggak tahu. iya. Katanya tahu, ya kan nggak ada yang benarnya. Coba nih, kebetulan ada saksi banget nih. Makanya besok-besok kalau ada orang foto-foto tutup muka, ya. Pakai masker. Capek jadi saksi loh itu. Ini ada Lagi 2. nikahannya nggak jelas ya. Iya, ini di mana sih? Surat nikah aja nggak ada. Surat nikah nggak ada ya? Nggak ada, dia nggak berani tunjukin. Beda ketika sama foto sama saya waktu Buku itu. nikah. Oh ya, juga di salah Oh iya, satu buku tadi nikah. podcast saya tadi ya, ada satu poin di mana katanya sang buku nikah Mm-mm. di lawyer. Maksudnya apa gitu? Maksudnya? Coba banget. Nah itu juga aneh juga. Mungkin belum dari dia selanjutnya juga itu. Dia bilang Buku nikahnya dia umpetin. Nah katanya kamu yang ngumpetin Nah, kemarin. itu awalnya sekarang. Jadi kayak sebenarnya nggak ngumpetin kalau aku. Aku di pengacaraku gitu. Oke. Bukan diumpetin, ngapain banget gitu. Kayak kurang kerjaan, kamu siapa gitu loh. ada di lawyer buat apaan? Mau urus gugatan? Ya udah sini pulangin dulu gitu. Kalau emang belum diurus, tapi kalau belum diurus, mana panggilannya? Mana ininya buktinya gitu loh. Masa main ngurusnya kan harus bikin ini juga kan. Kalau mau cerai minta apa? Yang waktu itu mau bikin surat. Ada formulirnya. Ya ada formulir segala macam. Dan nggak harus dua-duanya buku nikah. Betul. Dan nggak harus dua-duanya. Oke. Karena memang kehadiran Mama dan Mas Raffi di sini kan mau meluruskan Betul. Iya. apa yang disampaikan oleh Mbak Vina di Kodenso. Jadi saya mau tanya kembali, menjual barang-barang tidak. Tapi kalau kegiatan sebagai suami yang harus menafkahi lahir dan batin, kalau boleh tahu, Ya. Mas Raffi kegiatannya apa saja? Nah, kalau saya sebelum ketemu Vina itu saya punya toko. Satu, saya punya agensi, saya punya IO, dan itu berjalan lancar. Nah, begitu bareng ini, saya waktu itu punya tabungan, saya bisa kemana-mana.
Saya keluar negeri nggak setahun sekali, Mam. Setahun bisa 3 kali, sekali berapa kali. Masya Allah. Ya alhamdulillah lah saya dikasih kesempatan buat jalan-jalan. Saya punya uang sendiri. Ada rumah Raffi di Bali, di Bogor. Di Bogor segala macam. Nah, udah itu sejak ketemu dia, sekarang saya jadi punya utang nih. Gitu. Selama perjalanan ini saya banyak lah minta bantuan kiri kanan gitu ya. Tapi sebelumnya itu semuanya itu berjalan lancar, ya itu mulailah ngerongrong lah. Ada ini, mama butuh ini, butuh itu ya. Saya bayarin dia punya kontrakan sekeluarga sejak kenal sama saya. Sekeluarga. Sampai akhirnya menikah juga, papanya juga saya bayarin ini kontrakannya sebelahan. Karena papanya waktu itu bilang, almarhum ya, udah almarhum, jangan pisahin Vina sama saya katanya. Oh ya udah, bapaknya juga kan kasihan ditinggalin sama ibunya nikah lagi kan. Nah udah itu selama itu ya berjalan lancar. Saya bantuin itu dia punya eyang kan waktu itu sakit tuh. Saya ngerawatin segala macem. Bapaknya juga sempat sakit, saya rawatin juga sampai akhirnya meninggal. Sampai akhirnya saya bawa ke kampung buat dikuburin ya. Nah terusnya juga adiknya terjerat masalah hukum. Dia nikah, lahiran 3 kali, saya bukain usaha dulu. Nah itu semua saya lakuin buat adiknya dia dan itu ya semua sia-sia aja. Pertanyaan mendasar dari aku, Mas Raffi. Dirimu melakukan ini semua dalam keadaan penuh cinta atau penuh ketidaksadaran? Awalnya sih saya pikir namanya laki-laki gitu kan, bisa bantu perempuan yang disuka, yang dicinta ya apa salahnya gitu. Tapi nggak sekampung ya? Nggak sekampung. Nggak jadi ATM juga ya? Iya itu deh. Oke. Jadi dirimu menolak kalau dibilang nggak kerja? Ya jelas itu. Bisa dibuktikan sih kalau itu. Walaupun saya pada nggak kerja, saya tetap keluar uang buat mereka. Gimana pun caranya. Ya. Katanya Mama Firda ini banyak ikut campur urusan rumah tangga. Gimana sih? Aku ini artis loh. Ya kan, sibuknya lokasi syuting, ya kan tiap hari stripping. Anak 5, kucing 30. Ya Allah, Iya kan? kucingnya 30. Iya. Terusnya gimana mau ikut campur urusan anak-anak, ya nggak? Kan masing-masing udah pada dewasa semuanya gitu. Punya kesibukan sendiri ya kan, sibuk di lokasi. Tapi kalau misalnya ada yang mau curhat, nih menantu ada 2 soalnya. Menantu tuh ada 2. Kita baik-baik aja gitu. Kalau misalnya menantu yang kedua lagi ada masalah nih sama anak aku, mau tau gak ini. Aku kalau misalnya anakku yang salah aku marahin langsung. Aku telepon, aku bentak-bentak. Gak boleh kayak gitu. Anak orang, itu anak mama juga gitu. Nah, terusnya ya hubungan kita baik lah ya. Tapi kalau misalnya dibilang ikut campur aku enggak. Cuma kalau dibilang sekarang aku jadi turun tangan. Karena melihat Raffi, aku rasa dia terzolimi dong. Mama gitu. harus turun tangan. Tapi kalau dibilang selalu ikut campur, nggak pernah ada waktu gitu. Karena aku orang yang sibuk banget. Kalau Vina katanya sudah ngubungin Mama? Nggak. Orang nomor teleponnya aja nggak tahu. Itu ngasih DM tiba-tiba di blok, maksudnya apa itu? Yang dia ngomong di Kodensu kan katanya. Dia bilang katanya ngirim DM, terusnya tapi dia blok. Terusnya setelah itu dia blok. Memang di sini tidak direspon, Iya. direspon. Aku blok nggak lama. Oh, nggak lama kamu blok. Kenapa kamu blok? Karena dia nggak mau kalah orangnya. Yang mana? Ya kan Mama aja nggak ngerasa. ya bukan, terima misalnya kalau DM. misalnya dia ngirim DM, dia blok, maksudnya apa coba? Ya. Artinya dia nggak niat juga kan? Jadi dari poin-poin yang Vina sampaikan, Mah, di podcast Eko Densu, poin mana saja yang Mama dan Mas Raffi pengen klarifikasi bahwa itu semua adalah kebohongan besar? Silakan. Sebenarnya kalau diulang sih 80% lebih itu, mau diulang lagi panjang lagi. Tapi yang penting poin-poin yang seperti tadi tuh, kayak yang tidak menafkahi, terus saya Mengetahui pernikahan. Ya. Terus banyak yang dibongkar sendiri sebenarnya itu. Oke. Terus yang dia bilang dia di kosan sama suami barunya, yang dia ngelahirin anak itu, dia nggak sendiri. Nah, pengakuan sama aku dia waktu itu pada saat itu sendiri. Saat itu sendiri, lahiran, tiba-tiba pingsan, ada yang bawa ke rumah sakit temennya, dia bilang gitu. Begitu di podcast kemarin dia tampil, dia bilang, saya bersama suami barunya gitu. Dia bilang kan, terus ada bidan lah segala macam, mau dijadiin saksi gitu. Tapi lucu kan, jadi selama itu kan dia bilang kalau itu anaknya Raffi. Dia kasih foto, nih katanya melahirkan di rumah temen, tapi di sofa. Dia kasih fotonya, dia kirim ke Raffi, ya kan. Nah kemarin waktu di Kodensu dia bilang,
dia melahirkan emang di kosannya dia, tapi sama si suami ini, ya kan? Nah, kalau misalnya emang dia tahu itu anaknya si suami yang baru, Iya. kenapa dia harus kasih fotonya ke Raffi? Betul. Buat apa? Gitu. Karena emang sewaktu pas hamil sampai 7 bulan juga dia mengakunya, dia bilang, ini anaknya mama yang ini nih kayaknya lebih aktif daripada Nara, daripada anak yang kedua. Terus juga ibunya kemarin terakhir yang jemput Oh iya, jemput ke rumah, kan sempet nanya, aku sempet nanya, kok ini aku nggak pernah lihat tuh anaknya yang ketiga, anaknya Vina yang ketiga gitu. Itu sebenarnya anaknya Raffi bukan? Ya iyalah anaknya Raffi, masa anak siapa lagi? Itu ibunya sendiri yang ngomong begitu. Ibunya bilang itu anaknya Raffi, Vina di podcast Eko Denso mengaku itu anak suami. Oh, kamu menikah siri sama dia karena kamu hamil duluan gitu? Hamil duluan lagi, kenapa kamu suka hamil duluan? Ya kalau yang anakku? ini aku beneran sayang sih gitu. Oh, cuma hamil duluan juga. dan ternyata ibunya itu ada di nikah sirinya si Vina sama si Isa. Ada, jadi untungnya Itu temuan baru tuh belum lama. Namanya. Isan. Sebelum Dan- aku mendelik lebih dalam ke hukum ya, Mak ya. Aku pengen karena ini kebetulan adalah bukti. Ini ada pertama fotonya dulu ya. Iya. Ini foto yang kejadiannya ada di dalam lemari. Ada dalam lemari. Berikut CD. Yang dia bilang tiba-tiba ada di kosannya, tiba-tiba hilang, masih pindah sendiri. Ini pindah sendiri katanya. Dia Iya, dia cerita. bilang ada di kosannya dia bilang. Jadi ini katanya berpindah. Katanya Dia yang itu cerita. dia sendiri malah Dia bilang cerita. foto ini tadi ada di kosannya dia, gitu. Dia mau memframing seakan-akan Raffi yang jahil, yang bikin-bikin ada gitu-gitu. Dia mau bikin kayak begitu. Udah jelas di kamar anak-anak dan itu ada di Bawah, di bawah plastik. baju, di bawah Lemari. anak-anak ada di dalam plastik. Bening. Ketinggalan dia ketinggalan. Lupa dia. Iya. Masa ada tulisan nama di belakang itu boleh tuh dikasih lihat tuh karena Ini boleh. iya tuh boleh tuh. Jadi dia ini pengen ngerjain sih. Iya. Itu udah. Nah dia kan ngerjain ini ya kan gimana waktu dua sama Raffi dong. Kena juga. Asumsi, Nah, gila. ya kan? Ada canda, iya, canda dalam segala macam ditulis-tulisin raja gitu. Oh iya, Mah. Iya. Sana dalamnya mana sekarang? Dibuang sama dia orang dia. Apaan sih ini canda Bisa dalam? dilelang Harusnya gitu. pegang aja. Harusnya lelang dulu. Lelang gitu bisa. Jangan dibuang. Jangan Iya. lah itu bukti Lanjut kuat ya. tuh, Kak. Ini adalah foto dari Bapak ini yang mencium kening dari Mbak Vina. Dan di belakangnya ada nama bahkan sampai bin. Iya. Ya, kalau dalam dunia spiritual sih Bang, untuk mengikat. Pengikat gitu ya. Isi merinding meganya. Ini kalau kita lihat ada seperti angka ya. Terus juga ini adalah Baterai, raja baterai ya. Oh, Oh ini gambar baterai? Gue nggak ngeh. baterai. Oh iya baterai. Oh, iya iya. Ini maksudnya apa? Oh iya, ada. Baterai itu untuk energinya Bang. Oh. Apa yang masih bisa lihat dari sini? Ada dari Arab gundulnya. Untuk narik energi itu. Jadi yang tadi Abang bilang supaya Mas Raffi ini nurut. Nah, ini bukan Raffi tapi gambarnya kan si laki-laki. Berarti ini Mas Raffi menurutmu dulu diginiin juga? Hmm. Oke. Menurut pengamatan kita, karena kan kita nggak menjamin ini punya Mbak Vina, gitu kan, Mbak? Kami berdua ini kan orang awam. Iya. Ini ketemu di rumah, dalam lemari, Betul. kamar anak. Lemari anak. Bisa jadi ini kan orang set up Vina, karena kan ini bukan sesuatu yang memang bisa kita jamin validasinya. Iya. Cuman ini kan Robi bertanya kepada Mas Yudis, Heeh. biasanya kalau ini tuh maksudnya apa? Ternyata pemikat katanya, atau mungkin juga biar orang nurut. Cuman kita tidak mengklarifikasi beliau yang menggunakan, betul ya Mas? Oh iya. Gitu ya Mas ya? Iya, iya. Ya, jadi biasanya ini tuh adalah raja untuk pengikat, Pengikat dari wanita ke pria, daya tarik. daya tarik. Betul. Apalagi keuntungan dari raja-raja ini. Banyak Bang. Kalau misalkan dari pengalaman Mas Yudis, biasanya orang kalau sampai make beginian, ritualnya apa aja? Panas, Panas Bang. Yang Abang pegang panas itu. panas. Iyalah. Nggak bohong mah, aku puasa panas. Mas, maaf ya, Mas yang jelasin ke Mama, ke Mas Raffi. Biasanya orang kalau pakai beginian ritualnya tuh ngapain? Biasanya untuk dirinya supaya ngelihat orang itu melihat itu tertarik.
Jadi Dia apa, puasa dulu atau dia harus betapa dulu? tergantung sih Bang, Yang tergantung. Mas lihat apa ini? Ya untuk pegangan aja sih, kalau saya lihat sih ini untuk daya tarik dia, daya tarik si pemilik ini yang menggunakan raja ini. Ini bisa bikin orang lupa daratan ya, Bisa, kalau pakai beginian. Ketutup nanti. bisa. Ya nggak sembarang orang pintar bisa bikin ini Bang. Maksudnya? Orang pintar kuat banget. Ini bisa dibilang kastanya lebih tinggi, kastanya tinggi nih. Serius? Maaf Bang, Jadi gimana? mungkin kalau membahas ini nanti kita di luar aja deh. Hmm. Berarti kamu bisa menjamin orang yang buat ini atau orang yang request ini udah pemain lama nih. Memang hobi kedukun dia. Dari bentuknya aja udah kelihatan kok. Orang awam lihat aja udah beda. Tadi udah sepintas nonton Mbak Vina kan ya di podcastnya Kodensu. Oh yang itu Tadi itu Mbak tadi itu. Mm-mm. Nah itu namanya Vina. Mm-mm. Coba cerita sama Mas Raffi, kamu lihat apa? Silakan. Di belakangnya. Mm-mm. Itu dia pelihara. Ini dia kemanapun itu pergi kayaknya ngikut Bang. Peliharaannya dia. Mungkin. Ada yang pernah ngomong Mas Raffi? Ada yang pernah ngomong, ada yang bilang Di dirinya. Ini. Seneng. Mungkin seneng ya Bang ya. Apakah sosok perempuan tadi dengan raja ini match? Match. Kamu bisa lihat itu. Mm-mm. Perempuan Karena tadi yang punya ini. kalau untuk yang punyanya ini dia atau enggaknya, yang jelas dia ada daya tarik. Si itu ada daya tarik. Dengan energinya sama dengan ini. Sama. Dan kamu ngeliatnya nggak sekali 2 kali. Mm-mm. Coba Benturan. benturan. Asli Coba kumuh. sekarang saya nanya sama kamu Sidis. Ending dari kasus ini apa? Apa yang kamu lihat? Nanti biar kita cocokin. Kalau sama lumayan kamu viral. Coba saya mau tahu. Ending dari kasus ini apa yang kamu lihat? Dia sih Mas Raffinya harus dibersihin sih Bang. Itu dulu. Mm-mm. Endingnya bagaimana? Ada yang dipenjara kah atau apa? Abang mau tahu nih. Kalau saya lihat secara keluargaan. Tapi kamu kayaknya lebih mengarahnya nungguin Mas Raffinya. Dia tadi nggak tenang dia. Iya. Emang Mas Raffi diapain sih? Coba. Cerita sama Mama. Iya sini. Cerita. Enggak. Mas Raffi diapain emang? Aku lihat sih, mohon maaf ya Bang, mohon maaf sekali Bang. Iya. Sebelum ke Mama ya, Heeh. aku lihat Mas Raffi dulu nih. Kayak kaki itu diikat Bang. Pakai apa? Ada yang ikat tali. Kalau aku lihat secara aku ya, Dari mananya? Ikatannya dari mana? dari sini. Kaki sebelah kanan ini keikat. Kawat, tali tebal, tali lasso gitu. Abang tahu semacam kawat tapi bukan kawat. Yang buat ngikat ini. Kabel. Bukan Bang. Yang buat ngikat apa kayu-kayu gitu tuh. Kawat apa yang namanya sih? Yang kecil. Bukan, enggak duri. Kawatnya kecil tuh, tipis gitu. Oh iya paham. Kecil. Oh, Yang bisa diliuk-liukin lah, gampang buat kabel juga gitu. Mm-mm, Pakai itu. mm-mm. Dan itu karat. Karat. Udah masuk ke dalam belum? Mm-mm. Pinggang. Iya. Abang Pak, Mas Raffi ini pinggangnya panas ya sampai Iya. tulang sini nih, maaf. Nah iya betul. Bener. Kanan ya. Bener. Dari kemarin itu dia nggak bisa ini terkapar di Dan tempat itu. itu pasti banget, sesak banget dadanya. Kemarin ya ulu hati. Iya pernah ulu hati kenanya Ulu hati. kenapa? Sakit, pasti nyesek Sampai dadanya. teriak dia kemarin. Sejak kapan Mas Raffi? Itu kambuh-kambuhan terakhir yang semalam itu. Serang-serangan. Ada Sampai serangan. teriak-teriak gitu nggak sih kesakitan? Sampai guling-gulingan teriak-teriak. Sama lagi. Sama Saya pernah cerita aku sama iya. penonton saya mah kasus saya tuh makanya. Hmm. Tapi kan ada beberapa yang nggak boleh saya sampaikan ya. Iya. Rahasia keluarga ini nggak boleh saya Iya, sampaikan ke. Maksudnya bukan rahasia teman-teman, kondisi. Oh iya. Iya. Kondisi nggak bisa Oh, saya iya, iya, sampaikan benar-benar. kepada teman-teman semua. Tapi apa yang terjadi sama Mas Raffi itu 11-12 sama saya. Benar. Tapi biasanya kayak gini pakai silet juga loh. Coba mau lihat ada siletnya nggak? Kalau ini harus dimandiin dulu Bang, baru keluar. Insya Allah. Tapi ke rumah ya, di rumahnya ya.
Tadi kamu ngomong beberapa kali sama mama, katanya harus ke rumah mama, ke rumah kontrakan atau ke rumah Mas Raffi. Bebas sih mas. Yang penting kalau saran saya ya mas, Mas Raffinya dibersihin dulu, Dibersihin dulu. Gak apa-apa, ke rumah kita aja yuk. mandiin, dibuka dulu auranya. Dia mandinya kagak pakai kembang kok mah. Dia pakai daun kelor mandiinnya. Oh Bukan iya. kayak dukun-dukun itu. Oke. Dukun syar'i lu ya? Enggak apa biar mama seneng. Biar ke Mas Raffi enggak kepikiran. Mas. Nggak usah kepikiran Mas Iya, Raffi. langsung. Bisa sembuh. Saya aja sembuh. Oh iya bener. Tapi kalau bisa ya mama sama Mas Raffi jangan stres banget ya. Kan sudah ada kuasa hukum yang bisa bantu ya. Iya. Cuman sebelum ke dirimu lagi, aku mau ngomongin sekarang soal bagaimana kasus ini di mata hukum ya teman-teman ya. Jadi kalau gitu aku pengen ngundang aja langsung Mas Agung ya. Beneran. Boleh perkenalkan diri dulu ke Sobat Gaib di rumah. Nama Bapak siapa silakan. Oke, terima kasih Mas Robi. Saya Rangga Hadiputra, SHCNLP, Direktur dari RAP Leon Justice. Dalam hal ini adalah kuasa hukum dari Mas Raffi Ihsan Muharram. Oke. Jadi Mas Rangga ini kuasa hukum dari Mas Raffi Ihsan ya. Ya, Tadi kan di awal pembukaan Bang Robi sempat menyampaikan dari Junto 12 kalau nggak salah ya. Ya. Pasal 402, 403, betul, 6 tahun. betul. Walaupun sang suami mengetahui Yes, tentang pernikahan siri tersebut, tapi kalau di mata suami itu adalah zina, Ya. tetap zina. betul, betul. Boleh jelaskan ke Sobat Gaib? Iya. Sebelumnya, saya sebelum menjelaskan ingin merespon pernyataan daripada saudari Vina Luciana di podcastnya Denny Sumargo. Di sini saya selaku kuasa hukum Mas Raffi ingin mengucapkan terima kasih kepada Vina. Dikarenakan Vina telah membantu saya untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar melakukan tindak pidana pernikahan siri. Begitu Mas Robi. Karena di dalam pernyataan Vina secara lugas dan tegas dia mengatakan bahwa memang benar dia melakukan peristiwa pernikahan siri tersebut. Dia tidak menganulir sama sekali. Begitu. Maka dari itu, saya yakin dan percaya pasal yang kita masukkan di Polda Metro Jaya di tanggal 6 Februari 2026, ya, tepatnya di hari Jumat, itu akan naik sidik atau akan naik statusnya menjadi tersangka. Saya punya keyakinan seperti itu. Kenapa? Karena memang yang bersangkutan pun mengakui bahwa dia melakukan pernikahan siri. Nah, ini perlu digarisbawahi, Mas Robi, bahwa apabila suami pun mengetahui adanya peristiwa pernikahan siri pun, itu pun salah secara mata hukum. Apabila. Ya. Apalagi kalau suaminya tidak mengetahui. Ya. Nah, ini lebih-lebih, maka ancaman pidananya adalah maksimal sampai 6 tahun penjara, seperti itu. Oke. Ini akan menjadi kasus atau Mas Rangga yakin Vina akan naik statusnya menjadi tersangka karena nikah siri ini terjadi di saat Vina statusnya masih sah. Betul, Sebagai istri sah. betul. Begitu ya? Betul sekali. Kalau kita lihat statementnya saudari Vina Luciana di podcastnya Bang Denny Sumargo, dia mengatakan bahwa ya saya ini sudah sudah ditalak begitu kan oleh Raffi, sehingga itu bisa jadi motivasi dia untuk menikah kembali. Nah, ini perlu dicatat dan juga sekaligus mungkin edukasi buat masyarakat Indonesia, Bang Robi, bahwa kalau misalnya seorang istri seandainya pun benar gitu ya, sudah ditalak oleh suami, itu pun tetap harus ada putusan pengadilan atau keluar akte cerai terlebih dahulu, baru dia boleh menikah kembali. Bahkan dalam Islam tuh ada masa iddah, masa tunggu begitu. Dia nggak boleh langsung menikah, kan begitu. Makanya ini peristiwa yang tidak lazim sebenarnya di negara kita. Masih tercatat sebagai istri daripada Raffi, tapi tiba-tiba dia menikah kembali. Udah begitu, yang complicated adalah dia menikah dengan pria yang diduga masih beristri. Seperti itu. Iya. Nah, di sini di kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan apabila istri daripada suami sirihnya Vina Luciana ini mendengar, ya silakan speak up. Apakah memang benar dugaannya tidak mengetahui atau bahkan mengetahui seperti itu. Ini berarti Pak Rangga memanggil dengan hormat istri dari Pak Betul. Yudin Marsan. Yes, Ya. betul. Gitu ya. Betul. Jadi jika emang ada keluarga dari Pak yang memang tidak mengetahui ini ya. Berarti Pak Rangga bisa menyimpulkan atau kami simpulkan bahwa munculnya Vina ini malah mempermudah pekerjaanmu ya Pak Rangga? Betul, betul sekali. Betul. Ya? Maka ketika saya menyimak
Bang Robi. Dari awal sampai akhir saya putar ulang-ulang podcastnya Bang Denny Sumargo terkait klarifikasi Vina. Ini malah jatuhnya adalah satu, secara sosial dia membuka aibnya sendiri. Yang kedua adalah secara hukum mempermudah penyidik untuk melakukan penyelidikan atau memperdalam kasus ini. Karena pasal yang kita masukkan kan adalah 402 KUHP yang baru dan pasal 403 terkait pernikahan siri. Tadinya Mas Robi, saya ingin membuka di media satu fakta atau satu saksi yang mungkin selama ini publik belum tahu. Selama ini kan beredar hanya foto. Seperti itu. Kita punya bukti video awal pernikahan sampai akhir sesi pernikahan sirinya dengan saudara Ihsan Supriyadi. Ya. Bahkan kami punya saksi dan saksinya siap untuk video call ataupun bersaksi di media manapun. Namun ketika kemarin kita lihat di podcastnya Denny Sumargo, dia sudah secara eksplisit atau secara lugas mengatakan ya dia nikah siri, ya sudah saya rasa bukti-bukti itu hanya untuk di penyidikan saja. Seperti itu. Kira-kira, ini saya sebagai orang awam nih Mah, dan juga Iya. Mas Raffi, saya mau nanya sama Pak Rangga. Dari klarifikasi yang Vina berikan di podcastnya Kode ini, apakah banyak hal yang akan memberatkan hukumannya? Dan jika memang ada poin yang melemahkan, apakah Mama akan menambah tuntutan Mama? Atau cukup sampai ke, mohon maaf, perzinahan saja? Ke Pak Rangga dulu. Ya, itu poinnya. Jadi memang saya notice kemarin itu adalah ada beberapa pernyataan yang berpotensi memberatkan hukuman dia. Atau berpotensi melahirkan pasal yang baru buat Pasal dia. baru. Kita tahu bahwa di dalam KUHP ada yang disebut sebagai pasal perzinahan atau 411. Di mana kita menduga perzinahannya? Tadi dijelaskan oleh klien saya, oleh Mas Raffi, bahwa diduga dia ketika melakukan pernikahan siri dalam keadaan hamil. Kemudian dia mendeklar di media bahwa ini anaknya Yang kelompok Ihsan 3. Supriyadi, iya, bukan anaknya Mas Raffi. Artinya patut diduga bahwa ketika dia melakukan hubungan di luar nikah oleh Ihsan Supriyadi masih tercatat menjadi istisrah dari Raffi. Belum terjadi pernikahan siri. Betul, belum terjadi pernikahan siri. Maka dari itu kita bisa masukkan sebetulnya pasal 411. Dan yang kedua, ada di dalam KUHP namanya pasal 242 KUHP. Kalau saya tidak salah nanti bisa dikoreksi ya. Pasal 242 itu tentang keterangan palsu atau kesaksian palsu. Seperti itu. Dan ini ancamannya nggak main-main. Berat ini. Betul, ancamannya bisa 6-7 tahun. Iya. Kan dia mengatakan di media, di podcast Denny Sumargo bahwa dia telah melaporkan atas penelantaran anak dan juga pencemaran nama baik. Iya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita lihat. Apabila memang itu terjadi benar-benar laporannya, maka patut diduga keterangan yang dilakukan adalah palsu. Seperti itu. Ya. Ke Mama sekarang dan juga Mas Raffi. Apakah cukup sampai 402, 403 atau Mama, saya kan orang awam ya, atau Mama pengen memanfaatkan momen ini untuk menghantam habis wanita yang dinikahi oleh anak Mama? Intinya gini, sakitnya anakku adalah sakitnya aku juga gitu ya. Tapi aku bukan orang yang, bukan tipe ibu yang ikut campur, yang anak-anak tuh harus aku ketekin terus gitu. Aku bukan yang kayak begitu. Jadi ketika dia bicara semua ceritanya itu dipelintir, seakan-akan aku malahan yang tipe ibu yang ikut campur, terus anak-anak jadi diketekin terus, ya, itu kan itu menyakitkan buat aku. Dia tambahan penyakit hati aku tuh ada gitu. Jadi aku pengen ya sebenarnya sih niatnya nggak mau penjarain ya. Cukup dia dengan minta maaf, datang mengakui kesalahannya gitu sebenarnya. Tapi ini orang kan kopeh istilahnya ya. Itu mungkin satu hal yang susah buat dia untuk minta maaf, mengakui kesalahan dan minta maaf itu sesuatu hal yang lebih mahal dibandingkan dia memberikan apa sih? Kayaknya dia menjatuhkan harga diri. Jadi kayaknya itu yang tidak akan dia lakukan. Tapi itu yang aku tuntut dari dia. Hanya permintaan maaf. Permintaan maaf, dia datang ke aku tulus dan ingat ya, dia pun punya anak dari Raffi. Gitu. Ya kan nggak ada yang namanya bekas anak, bekas bapak, itu nggak ada gitu. Jadi yang dia harus pikirin seperti itu. Karena kemarin aku juga sempet terhenyak ketika dia bilang anaknya itu kan anaknya Raffi. Nah kan Bang Densu bilang, ya tapi kan anak lu juga gitu, orang bikinnya berdua gitu kan. Janganlah bilang itu anaknya Raffi gitu. Oke. Sih itu aja. Mama itu aja ya tuntutannya. Kalau
yang menjadi korbannya langsung. Saya bisa bilang begitu ya Pak Rangga ya. Betul. Karena kan Mas Raffi ini korban ya. Yes, betul. Mas Raffi apakah cukup seperti Mama dengan permintaan maaf dan mengakui, atau Mas Raffi ingin menjebloskan? Nah, tadi yang aku bilang, dia bilang yang dia masuk ke podcast Densu banyak blundernya. Tadinya awalnya cuma 2 pasal, malah jadi pasalnya berlapis sekarang. Bisa 5 bahkan 6 ya, Ya. Mas Rangga ya. Dan itu nggak main-main, ancamannya kalau diakumulasi itu 12 tahun lebih mungkin. Dan kamu mau dia di penjara aja. Sampai ke sekarang sih belum kepikiran maafkan karena dia nggak pernah mengakui kesalahannya, malah mengkonfrontasi, makin nyerang. menjelek-belekkan saya kan. Ya. Sekarang gini, kita cobalah kita sebagai manusia, ini ibunya anak saya mau dipenjara di atas 10 tahun, terus masa ya tega, Ya. tapi kita lihat lah kok dia muncul di publik tiba-tiba makin hajar lagi, oh mau ke sana ya terserah deh, Ya. gitu. Masih dalam posisi itu deh. Dirimu sudah berperan sebagai manusia seutuhnya. Insya Allah. Iba Betul. jika ibu dari anakmu harus dipenjara. Ya. Cuman sekarang rasa amarah itu hadir ketika blunder ini mulai terjadi dan Iya. menyerang lebih personal ke diri. Betul. Gitu ya. Jadi ya semoga nanti ada pertimbangan lebih bijaksana ya Pak Rangga dan juga betul. keluarga ya. Karena yang kan paling tahu adalah Ya. keluarga Mama, keluarga Mas Raffi, Iya. dan yang di sini kan yang berbicara sebagai korban adalah Mas Raffi. Ya. Langsung paling paham Mas Raffi, tahunya bagaimana ke depan kami serahkan. Saya, teman-teman di sini hanya memberikan media saja, dan saya yakin saya sama Ko Denny juga suatu hari akan dipanggil ke kepolisian juga sebagai saksi. Karena ada ini ya, adanya podcast ini, cuman kami hanya menyediakan Ya. media ini untuk menyampaikan suara. Karena kan pihak A punya suara, pihak B punya suara, kita suarakan bersama-sama, toh kita kembalikan kepada meja pengadilan. Betul ya? Betul. Pak Rangga, ya. Kita nggak ngejudge siapapun. Seperti tadi masalah Raja, saya pun sama Mas Yudis belum bisa mengklarifikasi bahwa ini adalah punya beliau. Begitu juga dengan serangan-serangan goib. Atau mungkin yang kata Mas Raffi kan ini mungkin adalah sakit non medis. Iya. Tapi kalau kata pihak sana, kata Mbak Vina kan memang udah sakit lama kok. Katanya kan begitu. Masing-masing punya versinya. Betul. Nah, tapi kalau misalkan pengen meluruskan apa kata Vina, memang sakitnya sudah lama, itu maksudnya apa di sini kira-kira? Nah, Vina itu kan bilang sebelum ketemu juga udah pincang kok. Itu saya sakit hati banget dibilang begitu. Sebenarnya enggak? Saya setelah ketemu dia masih pergi-pergi ke Jepang. Kalau saya Iya pincang juga. ngapain? Saya ke Jalan-jalan. Filipina, saya event segala macam. Masih joget-joget TikTok ya? Nggak main Oh, enggak TikTok. main TikTok. Mohon maaf, mohon maaf. Dan Biar kita agak Dia bawa- lebih sedikit. suka dan ini, kita dia bawa lebih suka buktinya. Ya, jalan-jalan. ada buktinya. Ada buktinya. Ada, saya masih jalan-jalan, saya masih bisa kemana-mana lah. Itu saya juga kalau dibilang dari lahir udah kencot, padahal kita sehat walafiat, saya sakit hati juga Iya. sih, Mak. Iya, Apalagi mak kita yang Iya, melahirkan. makanya Saya kan- kebayang kalau mak saya dibilang anak saya, mohon maaf, saya misalkan maaf kan teman-teman Iya. yang mungkin disable ya. Misalkan, oh Robi mah cacat dari lahir. Ya, mak mana sih yang? Iya, Mohon maaf itu. teman-teman, mohon Betul. maaf. Itu Mak yang aku mana rasain. sakit hati sih, kebayang sih. Iya, Jadi kalau- kamu menolak ya Mas, dibilang sudah lama sakitnya ya? Iya, malah saya sakit sama ya kondisi nggak enak sejak ketemu dia ini. Oke. Gitu. Mungkin terakhir, Mas Raffi. Ya. Dan juga Pak Rangga. Ke Pak Rangga dulu deh. Ya. Jika dirimu diberikan kesempatan untuk memberikan peringatan, Ya. bukan himbauan ya, Ya. peringatan sebagai kuasa hukum, Ya. apa yang mau dirimu sampaikan kepada Mbak Vina? Silakan. Baik. Vina Luciana, ini adalah bulan yang baik, bulan penuh berkah. Di dalam Muslim, di dalam Islam, kita diajarkan sesama Muslim harus mendahulukan yang namanya tabayun, apapun itu. Meja persidangan atau bentuk kepolisian itu adalah upaya terakhir. Jadi saya ingin memperingatkan ya saudari Vina Luciana, daripada Anda ini mengklarifikasi sesuatu yang sifatnya adalah subjektif, tidak ada bukti, yang malah makin memperparah nanti keadaan Anda, maka saran saya, hubungilah saya selaku kuasa hukumnya Mas Raffi, ataupun langsung Mas Raffi, silahkan pertemuan, kita pertemukan. Kalau misalnya memang Mbak Vina ini ada kuasa hukum, silakan kuasa hukumnya biar kontak-kontakan ke saya, supaya dipertemukan. Nah, tujuan dipertemukan ini adalah jelas Mbak Vina, bahwa apapun ceritanya Anda, apapun motivasi Anda tetap bersalah
di mata agama maupun di mata hukum positif di Indonesia. Yang namanya pernikahan siri itu ada ancaman pidananya. Jadi saran saya kalau saya jadi Anda ya, daripada saya ini membuat pembelaan subjektif yang malah makin memperparah keadaan, lebih baik saya meminta maaf, kemudian memohon kepada Mas Raffi dengan segala kerendahan hati untuk cabut laporan sehingga ini berakhir dengan damai. Seperti itu. Oke, terima kasih Parangga Mas Raffi. Nah, kalau Mas Raffi ini sebagai suami menghimbau istrinya yang lagi di seberang pulau sana, lagi hobi bolak-balik ke Kalimantan ya, katanya berobatkan dulu ya. Ya, Apa himbauannya sebagai seorang suami kepada istrinya, mau ngomong apa? ya sama ya seperti arahan dari kuasa hukum sama keinginan ibu saya ya. Ya kita sebagai manusia masih ada jalur yang namanya tabayun. Kita masih bisa ngomong, kita masih bisa apa nih maunya apa gitu. Kenapa kamu klarifikasi yang aneh di tempat koden, sementara kamu dapat kesempatan itu bisa dipakai untuk sesuatu yang lebih baik, bukan mengkonfrontasi hal-hal yang buruk, menjadi pemicu lagi, bukannya melawan dengan cerita-cerita baru. Ya anggap aja lah, ini satu kesalahan tinggal minta maaf, ya udah, ayo kita beresin gitu loh. Apa mau bener masuk ke dalam, kamu juga sempat ngancem kan bahwa aku itu udah di LP sama kamu, ya nggak apa-apa. Sekarang tinggal buktikan aja, kalau emang mau kuat-kuatan silakan, mau mahal-mahalan lawyer silakan. Udah gitu aja. Oke, ya, terima kasih banyak. Deg-degan kalau udah mahal-mahalan lawyer nih ya. Saya juga harus nyiapin soalnya nih. Masalahnya mau lawyer termahal sekalipun ya udah salah. Udah salah. Mau Jadi termurah gini, sekalipun saya ambil juga tetap menang. Benar, Kayak gitu benar. kan. Izin Parangga, saya ingin mencoba menarik sedikit ya tadi ke bagian awal di mana setelah pernikahan dengan Mbak Vina ini kan klienmu menyampaikan bahwa ada penurunan perekonomian. Ya. Sampai beliau ini punya hutang. Ya. Dan maaf banyak mungkin. Gitu. Sebelum ke Parangga, saya mau ke Mas Raffi dulu klarifikasi. Berarti menurun nih perekonomian semenjak bertemu dengan perempuan ini. Ya. Daripada netizen berpikir, pantes Vinanya cari laki lain, soalnya suaminya hutang sana sini misalkan. Saya pengen klarifikasi, Ya. minta Mas klarifikasi. Let's say dari 100% hutang ini, berapa persen hutang pribadi, berapa persen hutang Vina, berapa persen hutang berdua? Kalau Boleh itu tahu? saya sih waktu itu beruntung buat ini, buat kehidupan ya, buat keluarga juga ya, dan aku yang nanggung sih itu sebenarnya. Gitu. Oke. Jadi itu adalah hutang untuk bukan pribadi, Bukan. untuk keluarga. Betul. Ya. Apakah ini karena memang gaya hidup yang tidak bisa menyesuaikan atau permintaan yang terlalu masif dari istri atau memang kebutuhan anak-anak? Bukan, kalau untuk kebutuhan anak, makan segala macam, tempat tinggal segala macam itu sebenarnya udah aman lah ya. Tapi karena ada kebutuhan tiba-tiba dia minta balik ke kampung, tiba-tiba yang nggak pakai rencana, udah harus ada di sana ya tiba-tiba. Dan di sana baru nggak bisa pulang kayak gitu, itu berapa kali terjadi. Dan dia juga waktu itu, ada duit lagi nggak nih buat masa nggak ngajak makan, nggak ngajak jalan-jalan keluarga di sana. Lah ngapain? Kalau nggak ada nggak usah, bilang aja, mending kita nyampe sini kita bisa pulang ya udah gitu kan. Oh nggak bisa katanya, ini masa kita udah jauh-jauh nggak ada, kita ini neraktir segala macam. Oh itu udahlah. Sama yang lain-lain juga, ya itu yang kebutuhan ibunya, yang kasus hukum adiknya, gitu, sama beberapa hal lain yang memang butuh biaya agak besar gitu. Berarti hutang yang menggunung ini memang based on kebutuhan Betul. dan kemauan dari Mbak Vina. Ya lebih banyak sih kebutuhan dari pihak sana ya. Pihak sana dari Mbak Vina. Bukan karena hobimu. Enggak, saya Ya, sih hobi. karena kan gini, olahraga. kan aku tuh pengen semakin clear. Ya betul. Netizen kan mendengarnya kalian ketemu di hiburan malam. Ya. Nanti orang mikirnya, wah Raffi ini utang banyak, Gara-gara ini ya. masih mina-mina nih gitu karena atau jangan-jangan main judi online. Teman-teman atau mungkin sobat goib ya, atau mungkin Anda adalah penonton barunya saya. Kenapa akhirnya mereka ini sulit untuk bisa bertemu itu memang karena ada satu pihak yang memutus komunikasi.
Jadi kalau kata teman-teman bertanya sebagai netizen awam mah, kenapa sih kok malah keliling media, keliling Iya. podcast? Karena memang komunikasi itu ditutup. Itu Seperti tembok yang tiba-tiba dibangun yang sangat tinggi lah begitu. Betul. Dan yang kedua, kenapa pihak dari Mas Raffi ini yakin bahwa perzinahan itu ada? Tentu saja mereka sudah mempertimbangkan timeline. Mereka pastinya sudah tahu kapan ini tanggal terjadi, kapan dedek bayi lahir, dan itu artinya semua ini terjadi dalam status sah pernikahan. Ya. Begitu Pak Rano? Betul. Jadi sudah ada timeline ya. Jadi ya kita ini sebagai penonton ya nikmati saja cerita ini dan ambil inspirasinya. Cuman masalahnya ini melibatkan konon katanya menurut pengamatan dari teman saya melibatkan juga hal-hal yang berbau dengan sihir ya. Kita doain aja Mas Raffi cepat sembuh, cepat Amin. sehat ya Mas Amin. Raffi. Amin. Nanti itu urusannya masih di semen ke rumah ya. Kalau Mas Raffi ini dibiarkan ya, apa yang akan terjadi sama beliau? Habis badannya. Jadi mengurus. habis maksudnya Habis. Nyusut. Lu menyusul. masuknya dari mana sih? Makanan. Hmm? Masuknya dari mana sih makanan? Makanan. Oh. Jadi nggak setahun 2 tahun dong. Enggak lah. Hmm. Makanya gue bilang lebih baik diputus. Harus dibersihin emang. Bersih betul. Wah, Oh. bersihin pagar. Insyaallah. Insyaallah dia mah. Terus saya juga mau nyampein aja sih ini ya ke Pak. Kebetulan Raja yang saya pegang tadi itu bersebelahan sama foto Bapak, Pak. Ya mau ngasih tahu aja. Mungkin kebetulan begitu ya, kebetulan lagi bersebelahan, tapi menurut kesaksian keluarga bahwa kalau foto ini bisa saya pegang sebentar. Salah. Foto ini kebetulan bersebelahan aja dengan kertas Raja yang gambar baterai tadi. Cuma mau nyampein itu aja, Mak. Biar- Sama itu barangnya Barang. di dalamnya. Oh iya sama CD-nya. Makanya itu rumah ya. Enggak, Mah dia nggak minta bayaran kok, Mah. Baik. Nggak. Biar Mas Raffi sama Mama bayar Mas Rangga aja, Mbak. Mahal biar lawyer, lu bantu mereka. Bantuin ya. Insyaallah. Mas Idris makasih banyak. Sama-sama. Sudah mau Jadi stand terima by kasih kita. banyak loh ya. Sama-sama. Makasih Mas. Oke, makasih buat semuanya thank dan you. semoga ini akan menjadi langkah baru dan langkah lebih baik buat kita semua teman-teman ya, khususnya buat kasus ini. Bagaimanapun juga Mas Raffi adalah seorang ayah dan seorang suami. Gitu juga dengan Mbak Vina ya, Mbak Vina ya. Mbak Vina kan seorang ibu dan juga seorang istri. Kalau memang ini pada akhirnya tumpuannya adalah atau akarnya adalah materi, Mbak. Kita ini sudah kepala 4 semua. Yang bisa saya himbau adalah ketika kita sudah kepala 4, kaki kiri kita tuh sudah di kuburan. Betul ya, Mbak? Betul. Tinggal menunggu kaki kanannya aja. Jadi gini-ginian kalau cuma buat materi udah capek. Dan kita bawa juga sampai mati nanti ya. Oke, kita pamitan. Sampai berbuka puasa ini. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Makasih. Terima kasih.